Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Vitasari. Saya akan mempresentasikan tentang eh, review tentang jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Yang pertama, ada motif atau isu. Penelitian perusahaan akan memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah-masalah sosial. Penggunaan teknologi yang strategis dapat meningkatkan kinerja ekonomi dan perkembangan program unggulan. Juga penting diperhatikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja keuangan. Kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer untuk memahaminya. Riset sebabnya itu ada A, nilai sosial perusahaan yang meningkat, maka pasar yang akan merespon positif melalui fluktuasi harga saham yang diikuti oleh meningkatnya profitabilitas perusahaan oleh Marvin dan Wijaya 2016. B. Nilai positif bagi perusahaan di mata investor. Nilai positif dengan IT capabilities akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan oleh Alanita dan Suryana 2014. Yang C. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba dengan maksimal dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan oleh Estuningsari et al. 2014. Kritiknya, riset gap dalam penelitian ini tidak didukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Riset gap yang dituliskan dalam penelitian ini hanya untuk mendukung hipotesis dalam penelitian. Yang selanjutnya ada fenomena berdasarkan data indeks harga IHSG selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi 760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang saham gabungan tahun 2018, harga saham PTSN ini meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di BI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 79 miliar. Kritiknya, penulis sudah cukup menjelaskan fenomena dengan baik. Selanjutnya, ada artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba, dividen, dan risiko di masa mendatang oleh Kusuma, Mendra, dan Anggraini 2014. Investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis dan membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka oleh Sanario, Nugroho, dan Ikrom 2015. Informasi teknologi atau IT merupakan peran penting dalam perubahan sosial dan ekonomi oleh Herwiyanti 2015. Suatu perusahaan yang telah mencapai kinerja superior sebagai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan oleh Sandra 2016. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat dibutuhkan investor untuk pengambilan keputusan oleh Heinan dan Nurdiawansyah 2014. Penggunaan sumber daya secara optimum dengan cara meminimumkan biaya produksi oleh Christos 2018. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi. Yang selanjutnya ada kebaruan atau novelty dalam penelitian ini. Adanya sebuah hubungan antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal dan kinerja ekonomi perusahaan, serta tingkat harga saham perusahaan, permasalahan sosial, kemajuan IT, dan keefektifan dalam mengelola sumber daya secara optimum dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya perusahaan yang unggul di kancah internasional. Kritiknya, penelitian tidak menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak. Yang selanjutnya dari question atau perumusan masalah. Yang pertama itu ada apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, apakah IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga, apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance. Kritiknya,
Peneliti telah menuliskan perumusan masalah secara implisit. Perumusan masalah di atas diperoleh dari hasil reviewer. Yang selanjutnya ada kontribusi penelitian. A. Studi ini menjelaskan mengenai pengaruh dan peran serta CSR, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Yang B. Memberikan pemahaman mengenai hubungan CSR dalam meningkatkan profitabilitas dan penjualan. Perusahaan yang belum memaksimalkan penggunaan IT dengan baik dan superior performance yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Kritiknya, peneliti ini telah menjelaskan secara jelas terkait kontribusi penelitian ini. Yang selanjutnya yang ketujuh ada grand theory yang digunakan dalam penelitian. Yang digunakan pertama ada teori signal atau signaling theory. Teori ini dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan yang akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Yang kedua, ada teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Nasir, Kurnia, dan Hakri 2013. Yang selanjutnya ada teori stewardship, adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, sebab pengelola modal berusaha mencapai sasaran organisasinya oleh Gumanti dan Jember 2018. Kritiknya, peneliti telah menjelaskan grand theory dengan jelas dan sesuai dan secara eksplisit. Yang kedelapan ada keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teori signal dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Yang kedua, itu ada teori legitimasi. Dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility atau CSR yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Teori stewardship dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Steward berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, sehingga peningkatan penjualan atau profitabilitas dapat tercapai. Nah, kritiknya, peneliti telah menjelaskan keterkaitan hubungan grand theory dengan variabel dalam penelitian secara eksplisit. Yang selanjutnya, di sini ada kerangka konsep. Itu ada CSR untuk variabel X1, IT capabilities untuk variabel X2, superior performance untuk variabel X3, dan economic performance untuk variabel Y. Di situ CSR itu menghubungkan ke economic performance, yang artinya dia memiliki pengaruh terhadap economic performance. Selanjutnya, IT capabilities itu berpengaruh terhadap economic performance. Selanjutnya ada superior performance, yaitu berpengaruh terhadap economic performance. Jadi di sini kerangka konsepnya untuk mengetahui apakah CSR, IT capabilities, dan superior performance memiliki pengaruh terhadap economic performance. Kritiknya, untuk kerangka konseptual itu peneliti tidak memberikan penjelasan dengan gambaran terkait kerangka konseptual tersebut. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual tersebut dan menggambarkan keterkaitan setiap variabelnya. Jadi, gambaran
kerangka konseptual yang tadi itu dibuat oleh reviewer sendiri dengan pemahaman hipotesis yang telah dijelaskan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, itu ada H1, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance, yang H2, IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance, H3, itu superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya, redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas. Yang selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan. Itu ada A, rancangan penelitian. Jenis penelitiannya itu ada metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Nah, yang kedua itu ada metode analisis. Yang digunakan adalah metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan, kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Ini ada definisi operational variable. Itu ada pertama ada rumus economic performance, ECP, buka kurung, PI kurangi PO, plus div per PO dikurangi MERI. Terus yang selanjutnya ada CSR, IT capabilities, dan superior performance. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan. Itu yang C, teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2014 sampai 2018. Yang selanjutnya D, unit analisis terpilih 16 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dari 167 perusahaan yang terdaftar di BI dengan periode 5 tahun. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 data observasi. Yang E, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di BI. Yang F, uji kelayakan model. Model yang digunakan itu model regresi data panel dan uji hipotesis. Yang G, metode analisis datanya itu uji berpasangan dua model, diantaranya yaitu uji Chow, uji Houseman, dan uji Langridge multiplier. Nah, yang selanjutnya ada 12 persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Itu ada EP sama dengan 6,295934 ditambah CSR 3,693216 dikurangi ITC 0,98747170 ditambah SP 0,405109 dan EIT. Kritiknya peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panelnya. Nomor 13 itu ada pembahasan hasil penelitian. Ada teknik pemilihan model regresi data panel, yaitu ada A, uji Chow, B, uji Houseman, B, uji Houseman, C, uji Langridge multiplier, D, model regresi data panel yang cocok digunakan untuk random effect model. Selanjutnya itu ada uji Chow. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa p-value cross-section F dan p-value cross-section square lebih kecil dari alpha 0,05, maka HA diterima, yang artinya model fixed effect atau FEM lebih layak digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model common effect atau CHEM. Selanjutnya ada uji Houseman. Uji Houseman ini berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa p-value cross-section random lebih besar dari nilai alpha 0,05, maka H0 diterima, yang artinya model random effect atau REM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model fixed effect atau FEM. Yang selanjutnya ada uji Langridge multiplier. Itu berdasarkan tabelnya terlihat bahwa p-value cross-section Bruchbagan itu lebih kecil dari
alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya model random effect atau RAM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model common effect atau CHAM. Selanjutnya itu ada uji hipotesis. A. Uji F atau kelayakan model. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 11,59546, sementara F tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DFL K-1 sama dengan 3, dan DF2 N kurangi minus K sama dengan 76. Didapat nilai F tabel sebesar 2,72000. Dengan demikian, F statistik 11,59546 lebih besar F tabel 2,72000 dengan nilai probability F statistik 0,000002 lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari corporate social, responsibility, IT capabilities, dan superior performance secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap economic performance. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu uji T. Itu berdasarkan tabel bisa dilihat nilai T statistik corporate social responsibility atau CSR sebesar 3,589 594 lebih besar T tabel 1,66488, dan nilai probability 0,0006 lebih kecil dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel corporate social responsibility dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini diterima. Dan selanjutnya ada nilai T statistik IT capabilities atau ITC itu sebesar 0,95318, lebih kecil T tabel 1,66488, dan nilai probability 0,1550 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IT capabilities dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Dengan demikian, H2 dalam penelitian ini ditolak. Dan selanjutnya nilai T statistik superior performance atau SP sebesar 3,862263 lebih besar T table 1,66488, dan nilai probability 0,0002 lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel superior performance dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, H3 dalam penelitian ini diterima. Nah, nomor 13 ini jelaskan pembahasan hasil penelitiannya. A. Analisis statistik deskriptif tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. B. Hasil uji kelayakan model peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu RAM, yaitu Random Effect Model dalam regresi data panel. Dan C. Uji hipotesis. Setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar. Hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kritiknya, penulis sudah lengkap ya dalam memberikan penjelasan terkait dengan uji kelayakan model dan uji hipotesis lainnya. Yang selanjutnya ada kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kesimpulannya, itu kritiknya dari saya sudah cukup jelas ya, peneliti sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas
spesifik untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Yang selanjutnya ada keterbatasan penelitiannya. Itu kritik dari saya, peneliti ini tidak menuliskan penjelasan dengan jelas terkait keterbatasan dalam penelitian ini. Sebaiknya peneliti menuliskan keterbatasan penelitian sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya, atau batas-batas dalam penelitian tersebut. Dan selanjutnya ada implikasinya. Implikasi yaitu kritiknya, peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk meneliti selanjutnya. Manajer perusahaan dan investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi meningkatnya economic performance. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.